Sebuah jawaban yang cukup elegan disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi usulan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK yang meminta agar pemerintah menaikkan harga BBM. Gibran melalui keterangan tertulisnya yang dilansir berbagai media mengatakan bahwa pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius atas berbagai masukan, termasuk masukan dari Yusuf Kala. Namun Gibran meminta maaf kepada JK karena usulan JK tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil dalam mengambil berbagai keputusan. Presiden Prabowo telah mengeluarkan perintah yang jelas dan tegas kepada jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil, sehingga BBM subsidi pun tidak dinaikkan harganya hingga akhir tahun ini. Langkah pemerintah itu, kata Gibran, dilakukan agar tidak terjadi efek berantai yang akan membebani masyarakat jika harga BBM subsidi dinaikkan, yakni kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya, serta kenaikan biaya transportasi. Gibran juga menjelaskan, pemerintah lebih memilih untuk melakukan efisiensi dan memfokuskan anggaran guna melindungi masyarakat lapisan bawah ketimbang menaikkan harga BBM. Di samping itu, ujar Gibran, pemerintah juga sedang mendorong akselerasi transisi energi menuju penggunaan kendaraan listrik dan energi terbarukan, di antaranya dengan diresmikannya pabrik kendaraan bus dan truk listrik di Magelang oleh Presiden Prabowo sebagai bukti keseriusan pemerintah. Seperti ramai diberitakan sebelum ini, Yusuf Kala yang merasa sangat berpengalaman dalam mengurus pemerintahan menyampaikan usulan secara terbuka melalui media agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menaikkan harga BBM. JK menilai, subsidi BBM yang diberikan pemerintah di tengah melonjaknya harga minyak dunia akan membuat defisit APBN bertambah dan menumpuknya utang luar negeri. Tetapi usulan JK ini tidak diikuti oleh pemerintah. Setelah melakukan berbagai kajian, pertimbangan dan perhitungan yang sangat matang, Prabowo dan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih kompak memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi demi kepentingan rakyat banyak. Keputusan itu diumumkan secara bergantian oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, Seskap Teddy Indrawijaya dan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dalam berbagai kesempatan berbeda. Terakhir, Presiden Prabowo sendiri yang menegaskan keputusan pemerintah itu saat memberikan taklimat dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Harga BBM subsidi tidak naik, ujar Prabowo. Tetapi BBM subsidi itu hanya diperuntukkan masyarakat miskin, sedangkan orang-orang kaya dianjurkan untuk membeli BBM non-subsidi sesuai harga pasar. Untuk BBM yang bersubsidi kita akan pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita. Tapi pada saatnya yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, ya kalau mau pakai bensin yang mahal, ya dia harus bayar harga pasar. Lo udah kaya minta subsidi lagi. Ya enggak lah, yang kita bela rakyat miskin. Ya. Prabowo mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi ancaman krisis BBM dalam 1 tahun ke depan. Selain itu, pasokan BBM di dalam negeri tidak terlalu terdampak oleh penutupan Selat Hormuz, dan pemerintah pun masih bisa mencari alternatif lain guna mengamankan pasokan BBM. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari yang lalu melalui rapat-rapat menghadapi kondisi global yang penuh krisis, yang mengakibatkan suplai energi menjadi masalah. Ternyata kita setelah mengkaji, kita punya kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan. Sebagian langkah-langkah untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar. Untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah 1 tahun ke depan ini. 12 bulan ke depan. Sesudah 12 bulan, kita akan menjadi sangat kuat. Nanti langkah-langkahnya kita jelaskan, tapi intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi 1 tahun ini. Setelah kita pelajari kondisi. Karena apa? Karena sumber-sumber minyak dan gas kita
tidak terlalu banyak yang lewat Selat Hormuz. Kita bisa mencari alternatif lain selain kita punya kekuatan dalam negeri yang sangat kuat. Ada periode yang kita harus atasi bersama, tapi saya terima kasih tim saya, menteri-menteri ekonomi saya, handal, terima kasih. Penegasan Presiden Prabowo tentang tidak akan dinaikannya harga BBM subsidi adalah keputusan final pemerintah, sehingga polemik mengenai hal itu seyogyanya dihentikan, terutama lantaran keputusan tersebut merupakan keberpihakan pemerintah terhadap 80% rakyat Indonesia yang banyak diantaranya adalah rakyat miskin atau rakyat yang kurang mampu. Tanggapan yang disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap usulan Yusuf Kala agar pemerintah menaikkan harga BBM merupakan tanggapan yang tepat dan setara. Usulan Yusuf Kala yang pernah menjadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sudah sepantasnya ditanggapi oleh Gibran yang jabatannya setara, meskipun jika tampaknya lebih suka ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo. Sekedar catatan, sebagian besar Presiden Republik Indonesia pernah menaikkan harga BBM subsidi akibat kenaikan harga minyak dunia. Yang pertama adalah Presiden Soeharto. Soeharto pernah menaikkan harga BBM subsidi sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1991, 1993, dan 1998, dengan harga terakhir saat itu Rp1.200 per liter. Namun era pemerintahan Presiden Habibie yang masa jabatannya hanya 1 tahun 18 bulan atau sekitar tahun 1998-1999, harga BBM subsidi diturunkan ke angka Rp1.000 per liter. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menurunkan lagi harga BBM menjadi Rp600 per liter. Tetapi beberapa bulan kemudian, yakni pada tahun 2000, Gus Dur menaikkan harga BBM menjadi Rp1.150 per liter. Dan tahun 2001, harga BBM subsidi dinaikkan lagi menjadi Rp1.450 per liter. Presiden Megawati Soekarno Putri juga pernah menaikkan harga BBM sebanyak 2 kali. Yang pertama tahun 2002, dari Rp1.450 menjadi Rp1.550 per liter. Lalu pada tahun 2003 menjadi Rp1.810 per liter. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memerintah selama 2 periode tercatat pernah menaikkan harga BBM sebanyak 2 kali dan menurunkan harga sebanyak 3 kali. Kenaikan harga BBM pada era pemerintahan SBY terjadi pada tahun 2005 dari Rp1.810 menjadi Rp2.400 per liter dan naik lagi hingga Rp4.500 per liter. Dan pada tahun 2008, SBY kembali menaikkan harga BBM hingga mencapai angka Rp6.000 per liter. Di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada periode pertama masa baktinya, terjadi beberapa kali kenaikan dan penurunan BBM subsidi. Pada tahun 2015, harga bensin bersubsidi yang diberi nama bensin premium dinaikkan harganya menjadi Rp8.500 per liter dan solar menjadi Rp7.500 per liter. Tetapi pada bulan Januari 2015, harga premium diturunkan menjadi Rp7.600 per liter dan solar menjadi Rp7.250 per liter. Dan di bulan yang sama, terjadi lagi penurunan harga BBM subsidi menjadi Rp6.600 per liter untuk premium dan solar Rp6.400 per liter. 2 bulan kemudian, premium naik lagi menjadi Rp7.300 per liter dan solar Rp6.900 per liter. Lalu pada tahun 2016, terjadi lagi penurunan harga premium menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.150 per liter. Bulan Januari 2018, Presiden Jokowi menaikkan harga bensin bersubsidi yang diberi nama Pertalite menjadi Rp7.600 per liter. Tetapi pada bulan Maret tahun yang sama, harga Pertalite kembali naik menjadi Rp7.800 per liter. Kenaikan BBM subsidi yang cukup signifikan terjadi pada bulan Januari 2022. Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dan solar menjadi Rp6.800 per liter. Sejak itu, hingga berakhirnya masa bakti pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua dan kemudian digantikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo,
Harga Pertalite tetap berada di angka Rp10.000 per liter dan solar Rp6.800 per liter. Fluktuasi harga BBM subsidi pada pemerintahan sebelumnya sampai pemerintahan Prabowo sekarang ini selalu berkaitan dengan gejolak harga minyak dunia sebagai dampak terjadinya konflik di berbagai kawasan. Setiap pemerintahan punya kebijakan-kebijakannya tersendiri dalam menghadapi harga gejolak minyak dunia, dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap mempertahankan harga BBM subsidi yang sudah berlaku sejak tahun 2022, meskipun gejolak harga minyak dunia sekarang ini merupakan gejolak yang paling parah dibandingkan gejolak-gejolak sebelumnya. Presiden Prabowo lebih memilih untuk melakukan efisiensi di bidang-bidang yang tidak terlalu penting dan mendorong percepatan transisi energi menuju energi terbarukan ketimbang harus mengorbankan kepentingan rakyat kecil. Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi sekecil apapun akan berimbas pada kenaikan biaya transportasi serta kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang tentunya akan semakin memperberat beban hidup rakyat. Men of our time.